Halo sobat, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasang komponen-komponen hardware pada komputer sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Dewa Buryana dengan NIM 2215051015 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baik, sebelum memulai keberangkatan, di sini saya telah menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan untuk merakit komputer. Saya memakai 2 buah obeng dan mur yang digunakan untuk memasang power supply pada casing. Ada mur atau baut casing dan mur yang digunakan untuk memasang hard disk di casing. Oke, di sini saya memiliki hardware. Yang pertama ada prosesor. Prosesor ini merupakan komponen yang paling penting dan dibutuhkan dalam komputer. Sebab prosesor memegang peranan yang begitu besar dalam penggunaan komputer. Di antaranya untuk mengolah perintah, perhitungan, serta memproses data. Di sini saya memakai prosesor Intel Pentium Dual Core dengan kecepatan 1,87 GHz. Untuk komponen selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai jalan raya sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan konektivitas elektrik yang disebut dengan bus, sehingga semua komponen internal maupun eksternal pada motherboard dapat terhubung. Untuk komponen selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. Di sini saya memakai RAM tipe lama yang mempunyai penyimpanan sebesar 512 MB. Untuk yang tadi motherboardnya sendiri, saya memakai motherboard dengan versi 945 GM6-L. Komponen selanjutnya yaitu power supply. Yang selanjutnya ada storage, yang dimana saya gunakan itu hard disk. Komponen selanjutnya ada DVD room. Selanjutnya ada kipas prosesor yang berguna untuk mendinginkan prosesor saat komputer dijalankan. Kemudian ada baterai CMOS. Oke, langsung ke tahap perakitan. Komponen yang pertama akan saya pasang yaitu baterai CMOS. Sebelumnya pastikan tanda plus atau tanda tambah berada di sebelah atas. Pemasangannya seperti ini. Jika sudah, saya akan lanjutkan ke pemasangan prosesor. Silakan buka soket prosesornya terlebih dahulu. Sebelum memasang prosesor, alangkah baiknya perhatikan prosesornya, dan saat memegang jangan memegang bagian titik-titik kuning pada prosesor ini karena dapat mengganggu kecepatan dari prosesornya nanti. Cara memasangnya seperti ini. Jika sudah pas, silakan rekatkan pengait yang ada pada soket prosesor. Untuk selanjutnya, saya akan memasang kipas prosesor. Karena saya tidak memiliki thermal paste, saya hanya akan mempraktekkan bagaimana cara memasangnya dengan baik dan benar. Sebelumnya, perhatikan lubang yang berada di motherboard ini dan cocokkan dengan pengait pada kipas prosesor. Pastikan pengait pada prosesor ini kencang dan berbunyi krek. Kemudian kabel pada kipas prosesor
colokkan kepada soket CPU fan. Oke, jika sudah terpasang kipas prosesor, selanjutnya saya akan beralih pada casing. Selanjutnya, pasang motherboard pada casing. Pemasangan motherboard dilakukan seperti ini. Pastikan lubang-lubang mur atau lubang baut berada dalam posisi yang benar, dan port I/O atau input output sudah berada pada posisi yang tepat. Untuk selanjutnya, kencangkan atau pasang mur atau baut pada motherboard. Bautnya seperti ini. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, komponen yang akan saya pasang yaitu DVD room. DVD room letaknya di sebelah atas pada casing. Jika sudah terpasang dengan pas, silahkan pasang baut untuk DVD roomnya supaya tidak kemana-mana dan terpasang secara tepat. Baik, untuk komponen selanjutnya yang akan saya pasang yaitu RAM. Di sini terdapat dua slot RAM atau dua tempat RAM. Saya akan memasangnya di slot yang pertama. Untuk pemasangan RAM, pastikan cekungan RAM ini berada tepat di slotnya. Perhatikan, kemudian pegang seperti ini, lalu tekan RAM supaya pengaitnya terpasang dengan tepat. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk komponen selanjutnya yang akan saya pasang yaitu power supply. Power supply dipasang di sebelah belakang casing. Untuk power supply ini menggunakan baut atau mur sebanyak 4 buah. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya yang akan saya pasang yaitu hard disk. Hard disk saya pasang pada casing di bagian ini. Untuk hard disk ini saya menggunakan 2 buah mur atau baut. Jika sudah terpasang seperti ini, selanjutnya kita akan merakit perkabelannya. Di sini saya sudah mempunyai kabel SATA dan kabel ATA. Kabel yang akan pertama saya pasang yaitu kabel pada power supply. Saya akan pasang yang pertama yaitu P4 power connector yang berfungsi untuk menghantarkan daya dari power supply ke seluruh motherboard. Saya akan pasang di sebelah pinnya ini. Jika sudah terpasang dengan benar, saya lanjutkan dengan pemasangan pin power connector yang memiliki pin paling banyak. Dapat diperhatikan pada motherboardnya. Saya akan pasang seperti ini. Pastikan terpasang dengan baik dan benar. Tersisa lagi 2 kabel. Kabel ini berfungsi untuk menghantarkan daya dari power supply kepada 2 komponen lainnya yaitu DVD room dan hard disk.
pada DVD ROM bisa dipasang pada sebelah pinnya ini. Dan pada hard disk dapat dipasang di sebelah sini. Karena kabel ini tidak mencukupi, saya gunakan kabel yang ini. Fungsinya sama, hanya yang membedakannya yaitu tata letak dan pinnya. Kemudian saya lanjutkan kepada pemasangan kabel ATA yang menghubungkan hard disk dengan motherboard. Di sini terdapat dua slot untuk pemasangan kabel ATA-nya. Saya pasang pada slot yang pertama. Jika sudah terhubung, saya lakukan pada pemasangan kabel SATA yang berfungsi untuk menghubungkan antara DVD ROM dengan motherboard. Kabel SATA ini letaknya pada bagian yang berwarna pink. Perhatikan dengan baik pemasangannya. Di sini terdapat satu bagian yang tidak berisi lubang, dan pastikan pada pinnya di sana juga ada terdapat pin yang tidak berisi bagian yang menonjol. Jika sudah terpasang, kemudian pasang pada DVD ROM-nya. Baik, jika sudah, untuk pemasangan selanjutnya saya akan memasang kabel USB dan audio dari casing kepada motherboard. Kabel audio dapat dipasang pada pin audio yang ada tulisannya. Perhatikan pin dengan kabelnya supaya terpasang dengan baik dan benar. Jika sudah terpasang, saya lanjutkan dengan kabel USB. Kabel USB dipasang di sebelah pin sini yang berisi tulisan USB. Untuk selanjutnya saya pasang kabel front panel. Kabel ini paling krusial karena menghubungkan daya dari motherboard kepada casing, yaitu menghubungkan tombol power dan tombol reset. Pemasangan front panel ini dilakukan pada pin front panel. Pemasangannya tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan posisinya karena sangat berpengaruh akan hidup matinya sebuah komputer. Yang pertama saya pasang yaitu HDD LED sesuai dengan petunjuk yang ada pada motherboard. Pemasangannya dilakukan seperti ini. Untuk kabel selanjutnya yang akan saya pasang yaitu kabel reset SW yang dipasang sebelah sini. Untuk selanjutnya yaitu pemasangan kabel power SW. Power SW berada di sini tengah. Dan yang terakhir yaitu kabel power LED, LED plus dan LED min. Yang plus berada di sebelah agak atas, yang min sebelah bawah. Pastikan pemasangannya sudah baik dan benar. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian tutup casingnya menggunakan penutup casing. Kemudian rekatkan dengan baut atau mount. Baik, itu tadi pemaparan dari saya tentang bagaimana cara merakit komponen-komponen pada komputer sehingga terpasang dengan baik dan benar. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya tutup dengan salam sehat.